wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2125268 dari lokal PAI 2I. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Yang kedua, rukun dan syarat pernikahan. Yang ketiga, muharramat dan jenis pernikahan yang terlarang dalam Islam. Yang keempat, muqaddimah pernikahan. Yang kelima, mahar dalam pernikahan. Dan yang terakhir, wali-wali nikah dan syarat-syarat wali nikah dalam pernikahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta bernilai ibadah untuk penyempurnaan iman. Menurut 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram menggunakan kata-kata tertentu yang menjadikan mahram. Yang pertama itu tujuan pernikahan. Yang pertama, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang keempat, melanjutkan keturunan yang soleh dan soleha. Yang kelima, menjaga kehormatan diri. Adapun hikmah pernikahan, yang pertama sebagai penyempurna ibadah, yang kedua mendapatkan hati yang tenang, yang ketiga sebagai ladang amal dan tanggung jawab. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah komponen yang wajib dipenuhi agar pernikahan berlangsung dengan sah. Rukun nikah terdiri dari 5, yaitu yang pertama calon mempelai pria, yang kedua calon mempelai wanita, yang ketiga wali nikah, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat pernikahan, yang pertama kedua mempelai beragama Islam, yang kedua mahar pemberian suami kepada istri, yang ketiga persetujuan antara kedua mempelai tanpa ada paksaan, yang keempat tidak ada halangan syariah, yang kelima tidak bertentangan dengan syariat, yang keenam akad yang berlangsung sesuai dengan syariat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang muharramat dan perkawinan yang terlarang dalam Islam. Muharramat adalah perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki menurut syariat Islam. Muharramat terbagi menjadi 2, ada muharramat yang bersifat selamanya dan muharramat yang bersifat sementara. Muharramat selamanya yaitu perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya dalam keadaan apapun. Contohnya seperti perempuan yang ada hubungan darah, yang kedua hubungan persesuaian, yang ketiga hubungan perkawinan. Selanjutnya, muharramat yang bersifat sementara. Muharramat bersifat sementara yaitu perempuan yang boleh dinikahi sampai penyebabnya hilang. Contohnya seperti perempuan yang sedang dalam masa iddah yang tidak boleh dinikahi sampai masa iddahnya selesai. Selanjutnya, ada perkawinan yang terlarang dalam Islam. Yang pertama yaitu nikah mut'ah, nikah yang dengan batasan waktu. Yang kedua yaitu nikah syighar, pertukaran antara anak perempuan tanpa mahar. Yang ketiga yaitu nikah muhalil, yaitu nikah yang berlangsung untuk menghalalkan mantan istri yang sebelumnya ditalak 3. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang muqaddimah dalam pernikahan. Muqaddimah dalam pernikahan adalah proses perkenalan sebelum akad nikah dimulai yang bertujuan untuk saling mengenal dan saling mengetahui latar belakang antara laki-laki dan perempuan. Muqaddimah meliputi 2 hal. Yang pertama itu ta'aruf dan khitbah. Ta'aruf yaitu perkenalan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk mengetahui latar belakang calon pasangan. Yang kedua untuk memperbaiki akhlak. Yang ketiga untuk mengetahui keadaan dari seorang calon pasangan. Yang kedua yaitu khitbah. Khitbah adalah permintaan dari seorang laki-laki kepada perempuan yang bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Khitbah bertujuan untuk menyatakan perasaan serius untuk menikahi seorang calon pasangan kita. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang mahar dalam pernikahan. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dalam suatu akad, khususnya dalam ajaran Islam. Mahar pernikahan adalah harta atau sesuatu yang bernilai yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menunjukkan tanda keseriusan. Fungsi dan makna mahar yaitu yang pertama tanda keseriusan,
Yang kedua, penghormatan kepada istri, dan mahar itu merupakan sepenuhnya milik istri. Mahar bukan rukun tetapi syarat sah berlangsungnya akad nikah. Pernikahan tetap sah jika mahar belum disebutkan saat akad, tetapi setelah pernikahan berlangsung, suami tetap harus membayarnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang wali dalam pernikahan. Wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan mempelai perempuan atau yang melakukan ijab, sedangkan laki-laki menjadi pihak kedua atau orang yang melakukan qabul. Wali nikah terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang terdiri dari keluarga mempelai perempuan, sedangkan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Saya akan menjelaskan syarat-syarat wali nikah. Yang pertama yaitu telah dewasa, yang kedua berakal sehat, yang ketiga muslim, yang keempat adil, yang kelima tidak sedang melakukan ihram, yang keenam orang merdeka, yang ketujuh berpikiran yang baik. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.